sambil menunggu yang lain. Penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Nah, latar belakang dari kegiatan ini, ya, penyelarasan visi misi di SMP Negeri 3 Ngadirejo ini adalah visi misi dan tujuan satuan pendidikan perlu disesuaikan dengan kerangka pembelajaran mendalam agar arah sekolah yang sesuai dengan tantangan abad 21 menciptakan koherensi antara dokumen dan praktek, memperkuat kepemilikan warga sekolah, mendorong inovasi pembelajaran serta mengintegrasikan dimensi profil kelulusan secara menyeluruh. Tujuan dari pelatihan ini atau dari diskusi ini adalah penyegaran mengenai visi misi dan tujuan satuan pendidikan, penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam. Nah, visi yaitu gambaran ideal masa depan satuan pendidikan. Visi satuan pendidikan juga disebutkan sebagai berikut. Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Visi memberikan panduan, arahan, serta motivasi bagi satuan pendidikan. Visi harus ideal, realistis, kredibel, atraktif, relatif singkat, mudah dipahami, dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Nah, sekarang misi satuan pendidikan adalah cara mencapai visi. Cara mencapai visi tersebut, ya, yaitu dibangun dan dilaksanakan secara kolektif, menyatakan tindakan dan kondisi, terdapat benang merah dengan visi yang ingin dicapai, upaya bersama berorientasi pada murid. Dan tujuan satuan pendidikan adalah hasil nyata yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, disesuaikan dengan karakter dan keunikan masing-masing satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Ngadirejo. Kemudian tujuan inilah yang akan menjadi dasar perencanaan berbagai program dan kegiatan di satuan pendidikan. Nah, dari ini tujuan pendidikan tidak hanya berhenti pada capaian akademik. Banyak pakar pendidikan menekankan bahwa satuan pendidikan harus ikut berperan dalam membangun karakter, menumbuhkan keterampilan abad ke-21, dan menyiapkan murid menghadapi tantangan masa depan. Saiker, ya. Tawil Katen tahun 2015. Tujuan satuan pendidikan seharusnya menjadi wujud nyata dari visi dan misi yang telah disepakati bersama, terintegrasi dengan visi dan misi, serta menggambarkan hasil akhir yang diharapkan dari proses pendidikan khususnya bagi murid. Nah, dari ini tujuan yang baik yang akan mencerminkan karakteristik lulusan yang ingin dibentuk nantinya, baik secara intelektual maupun secara pribadi, emosional, dan sosial. Dengan kata lain, satuan pendidikan perlu merancang tujuan yang menggambarkan keselarasan dengan 8 dimensi profil lulusan. Di antaranya mampu berpikir kritis, berperilaku baik, memiliki empati, dan siap hidup di tengah masyarakat yang terus berubah. Salah satu prinsip yang dapat dipakai nantinya dalam tujuan satuan pendidikan adalah SMART.
penjelasan mengenai SMART dapat dibaca dalam tabel selanjutnya, Mas. Nah, SMART artinya spesifik, sederhana dan jelas. Measurable, maaf kalau Inggrisnya masih terbata-bata. Measurable, harus salah membacanya. Terukur, artinya terdapat ukuran atau kriteria ketercapaian. Kemudian attainable, dapat dicapai. Relevan dengan misi dalam pembelajaran mendalam. Kemudian timeable, terdapat alokasi waktu pencapaian. Dalam menyelaraskan visi misi ini dan tujuan satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan perlu melakukan beberapa langkah konkret, di antaranya melakukan analisis lingkungan belajar, sumber daya manusia, budaya sekolah, letak geografis, kemitraan, dan daya dukung eksternal, termasuk korporat nasional yang berlaku. Analisis tersebut berpedoman pada kerangka pembelajaran mendalam seperti praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan dalam pembelajaran. Nah, analisis yang kemarin yang ditanyakan Pak Bambang, sebuah visi sekolah satuan pendidikan itu harus melakukan kajian. Beberapa analisis yang dilakukan, Pak Bambang. Ya. Beberapa analisis yang kita lakukan, yang pertama adalah lingkungan belajar SMP Negeri 3 Ngadirejo. Ya. Sekolah ini terletak di Desa Ndokeso, Kerjolor. Sekolah ini berakreditasi A, didirikan pada tanggal 5 Oktober 1994. Di Kelurahan Kerjolor, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri. Luas tanah sekolah sekitar 13.580 meter persegi dengan fasilitas meliputi 20 ruang perpustakaan, laboratorium. Nah, ini sekolah kami memiliki beberapa kekuatan, antara lain input peserta didik dari keluarga yang peduli terhadap pendidikan, dekat dengan kantor kelurahan dan beberapa sekolah dasar negeri. Ini lingkungan dari belajar SMP Negeri 3 Ngadirejo. Yang kedua, sumber daya manusia di sekitar SMP Negeri 3 Ngadirejo yang kita miliki. Sumber daya manusia yang pertama adalah peserta didik. Nah, peserta didiknya adalah dari peserta didik yang berasal dari keluarga yang peduli terhadap pendidikan, yang memiliki minat untuk belajar. Ini adalah sumber daya yang kita miliki. Kemudian ada guru yang berkualifikasi pendidikan S1 30, kemudian 1 guru S2, kemudian yang sedang menempuh pendidikan 1. Nah, ini memungkinkan sekolah untuk lebih berkembang. Kemudian ada orang tua, masyarakat di sekitar SMP. Nah, ini adalah sebagian dari masyarakat ini adalah bermata pencarian petani, buruh, pegawai swasta, dan sebagian lain adalah pedagang serta wira swasta. Kemudian di dekat sumber daya sarana pendukung dalam proses pembelajaran yang memadai, dekat dengan kantor kelurahan dan beberapa sekolah dasar negeri yang memudahkan untuk melakukan sosialisasi dan berkomunikasi dengan perangkat desa dalam melakukan kerja sama. Nah, yang ketiga adalah budaya sekolah. Budaya sekolah di sini adalah nilai, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku yang secara konsisten dijalankan oleh seluruh warga sekolah sehingga membentuk ciri khas dan iklim positif di sekolah. Nah, di sekolah kita budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Ngadirejo yaitu nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab,
kerjasama, rasa hormat. Kemudian ada kebiasaan harian dari warga sekolah adalah salam, sapa, senyum, berpakaian rapi, datang tepat waktu. Kemudian tradisi, ya, ada upacara bendera, kegiatan box literasi, ya, apel, Kamis mengaji. Oh iya, tambahan lagi adalah senam anak Indonesia hebat yang dilaksanakan setiap Sabtu, masih kurang satu ya, Sabtu tambahin mas, Sabtu senam. Kemudian simbol adalah seragam, lagu, slogan, tata tertib, dan poster motivasi. Poster kita tempel di sekolah-sekolah. Kemudian iklim interaksi adalah komunikasi terbuka, saling menghargai, dan lingkungan yang aman. Selasa mengaji, bukan Kamis. Kamis itu apel. Ya, Kamisnya berarti kurang maju, Kamisnya apel, gerapel, Kamis apel. Makan bergizi gratis juga masuk kurikuler setiap Senin sampai Jumat. Kemudian yang keempat, letak geografis. Letak geografis, ya, alamat lengkap Dokeso RT 1 RW 9 Desa Kerjolor, Kecamatan Nadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 57681. Ini berada di Dusun Dokeso, dekat dengan kantor kelurahan dan sekolah dasar negeri yang memudahkan sekolah untuk melakukan sosialisasi dalam penerimaan peserta didik dan komunikasi dengan perangkat desa dalam melakukan kerjasama. Kerjasama di sini dengan perangkat desa salah satunya adalah pemberantasan jentik nyamuk itu ya. Kemarin itu hari Jumat dengan warga kelurahan. Nah, karena yang kelima adalah kemitraan. SMP Negeri 3 Nadirojo itu menjalin beberapa kemitraan. Kemitraan dengan orang tua, wali murid dalam kemajuan belajar anak. Kemudian kemitraan dengan pemerintah dan dinas terkait. Isinya adalah misalkan puskesmas, ya, dengan kecamatan, koordinasi upacara dan lain sebagainya. Kemudian kemitraan dengan SMK yang kita lakukan minggu kemarin, ya, pendidikan karakter bekerja sama dengan SMK Pancasila Pak Sudirman. Kemarin SMK Pancasila bekerja sama dengan SMP menjalin kemitraan dengan pelatihan pendidikan karakter yang dilaksanakan selama 4 hari dan Kuramil. Kemudian kemitraan dengan lembaga sosial dan masyarakat. Nah, kemudian yang keenam, daya dukung eksternal. Di sini adalah otoritas pendidikan, ya, pengawasan, pelatihan guru dan program dari dinas pendidikan dan kabupaten, ya. Kemudian fasilitas pemerintah, ya. Ada dukungan infrastruktur, listrik, sanitasi, dan ruang belajar dari negara. Kemudian akses internet yang mendukung pembelajaran mendalam. Kemudian kerjasama juga alumni, komite, donatur berpotensi yang memberikan bantuan operasional. Korporat nasional. Nah, korporat nasional biasanya merujuk pada kebijakan nasional yang mengatur seluruh satuan pendidikan. Ini adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian standar
nasional pendidikan, kemudian kurikulum nasional, kurikulum merdeka, ya. Kemudian peraturan menteri terkait dengan pengelolaan sekolah. Nah, dari beberapa analis tadi yang sudah saya sampaikan, ini adalah berpedoman pada kerangka kerja pembelajaran mendalam seperti praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan dalam pembelajaran. Dari analisis tersebut, ya, kita perlu merumuskan ulang visi misi dan tujuan satuan pendidikan agar lebih selaras dengan pencapaian 8 dimensi profil lulusan atau menyesuaikan dengan kondisi real satuan pendidikan serta kebutuhan dan masukan sudut pandang warga satuan pendidikan. Nah, dari beberapa paparan yang mungkin kurang lengkap, mari kita rumuskan apakah visi misi masih relevan dengan perkembangan kurikulum, teknologi, dan kebutuhan murid dalam menghadapi tantangan abad 21. Ya. Apakah visi misi SMP Negeri 3 Madirejo sudah sejalan dengan dimensi profil lulusan, keimanan, ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian nilai atau karakter apa yang paling harus kita tonjolkan sesuai kebutuhan murid saat ini. Nah, visi SMP kita yang dulu ini adalah berpacu dalam prestasi, berkualitas dalam aktivitas dan kreativitas, berkarakter pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Itu visi misi. Monggo kita rumuskan bersama-sama. Apakah visi kita yang kita miliki saat ini sudah relevan dengan dimensi profil lulusan tersebut? Kita rumuskan bareng-bareng. Kita rumuskan bareng-bareng ya. Kita diskusi sesuai dengan 8 kita mencari bersama-sama. Apakah visi masih relevan dengan perkembangan kurikulum, teknologi, dan kebutuhan murid dalam menghadapi tantangan abad 21? Guyang satu Pak Wong nak visi yang lama. Nah, itu visi yang mengisi. Visi negeri kita rumuskan menyusul dengan apa yang sudah dicapai. Visi blue kan? Visi blue. Visi
visinya dulu. Iya. Ini yang lama, monggo kita dari visi yang berpacu dalam prestasi, berkualitas dalam aktivitas dan kreativitas, berkarakter pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Coba sebelumnya, mari kita, apakah visi masih relevan dengan perkembangan kurikulum teknologi dan kebutuhan murid dalam menghadapi tantangan abad 21? Apakah visi misi SMP Negeri 3 Ngadirejo sudah sejalan dengan 8 dimensi keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi? Nilai atau karakter apa yang harus kita tonjolkan sesuai dengan kebutuhan murid saat ini? Intinya visi itu ideal, gambaran masa depan. Atau Bapak pengawas bisa menambahkan, Pak? Dari teman-teman. Sarang-sarang monggo merumuskan visi. Tanya pada AI. Visinya sudah saya paparkan tadi sesuai dengan karakter sekolah tadi, analisis, beberapa analisis yang disesuaikan dengan menurut ChatGPT. Tanya ChatGPT atau AI? Ya, so visinya nih maju dalam teknologi. Oke. Dan itu pada Pancasila ini kawasan lingkungannya itu berkarakter baik. Nanti ini sebelumnya lah, Mas. Coba. Nah, apakah visi misi masih relevan dengan perkembangan kurikulum teknologi dan kebutuhan murid dalam menghadapi tantangan abad 21? Nah, terus itu dikaitkan dengan misalkan mempersiapkan murid dengan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, kreatif, komunikasi, nalar kritis, kemudian juga disesuaikan dengan profil lulusan DPL, dimensi profil lulusan, mewujudkan Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami ingin sedikit memberi masukan, itu saja ya, bukan apa. Melihat dari 8
8 profil lulusan. Itu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Kemudian kalau kita lihat tadi pada kalimat yang terakhir itu ada nilai atau karakter apa saja, apa yang paling harus kita tonjolkan. Kalau kita saat ini yang akan kita tonjolkan adalah yang berkarakter nih, kata ya. Berarti misalkan itu untuk yang berkarakter itu kita letakkan di paling awal dulu. Jadi yang berkarakter Pancasila itu paling depan. Kemudian nanti baru kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung karakter tersebut bagaimana, ngaten. Terus ada juga tadi yang belum dimasukkan itu adalah untuk masalah kesehatan dan komunikasi. Berarti nanti ada mungkin bunyi kalimat yang terakhir adanya komunikasi yang efektif atau bagaimana, ngaten. Terima kasih. Jadi kalau begini Oke. Kalau ditulis berarti nanti gua berani apa? mewujudkan pelajar murid. Oke. Mewujudkan murid berkarakter Pancasila. Terus lanjutannya mewujudkan murid berkarakter Pancasila dengan prestasi yang berkualitas. Hanya membalik lagi gitu saya. Dengan lingkungan mas, prestasi berkualitas dalam aktivitas dan kreativitas. Terus mewujudkan murid berkarakter Pancasila dengan prestasi yang berkualitas dalam aktivitas dan kreativitas. Saya ya itu terus mau memasukkan dengan kata itu ya komunikasi. Bisa menambahkan mungkin di simbolkan Komunikasi. Kalau saya tidak terlalu banyak berubah dengan yang mungkin kemarin kami hanya digeser saja. Tapi nanti bisa ditambahkan juga. Misalnya menjadi begini, berpacu dalam prestasi dan karakter ini masih tetap ada. Prestasi dan karakter selaras dengan keimanan, dalam jiwa yang sehat atau dalam jiwa raga yang sehat ya. Seperti itu mungkin nanti biar disempurnakan yang lain. Sebetulnya mau saya buat singkatan nih, kalau waktunya sedikit
tidak terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, bernalar kritis dan berwawasan lingkungan. Proses kemampuan menganalisis dulu. Harusnya murid ya. Sebenarnya hasil jasmani tapi belum dapat anonim katanya yang bagus. Anonim ini Masih kata sinonim, sinonim yang benar. akronim Bu. Akronim. Akronim. Ya. Gudeg. Kalau Pak Firman Harusnya murid yang beriman, berkarakter, bernalar kritis, dan berwawasan lingkungan. ini murid itu atau warga sekolah? Ya, semua nanti bisa Warga sekolah. masa ini Terwujudnya murid. Murid. Yang kita sasarkan, yang kita Orientasinya sekarang terus murid. sekolah yang membentuk guru sekolah yang membentuk serta sehat jasmani dan rohani. dari aktivitas seperti itu. Terus kayak diskusi. Menggunakan semua Pak Pujogo kita coba Bu. Bambang. Coba. Para senior monggo Pak Jonggo, Pak Bambang. Saya biasa terus ke Pak Firman. Saya ya nanti. Kalau saya ingin menambahkan ada berakhlak mulia sekalipun gitu, berkarakter, Karakter ini sudah perlu akhlak mulia gitu. Itu Monggo sudah sudah ada sudah mungkin tambah saja. Tambah saja itu untuk menambahkan berakhlak mulia sudah tampung di karakter sudah masuk di karakternya. Bagian kulitnya dari apa berakhlak mulia lebih luas karakternya nih. Jadi sudah tak kelihatan saya awalnya. Pak harus dulu diketan-ketan. Moga Pak. Oke. Nah, gitu. Nah, dulu. Layare. Ini saya Pak Pujogo. Iya. Ya karena ada Pak Firman saya menghargai saya. Jadi sebelum saya masuk ke visinya, tolong Pak Andi feedback ke rumusan masalah tadi Pak. Rumusan masalah. Nah sebelumnya itu, sebelum visi mana? Nah itu. Harap Andi full screen. Nah. Ya, dari rumusan masalah ini biar ada penjelasan karena kita sekarang katanya deep learning, pembelajaran ini mendalam itu kalau hanya disebutkan apakah visi misi masih relevan itu visi misinya siapa, jadi sebutkan aja apakah visi misi SMP Negeri 3 Ngadirejo masih relevan gitu di rumusan masalah itu. Visi misinya SMP 3 Ngadirejo apa masih relevan di rumusan masalah yang pertama. Kalau yang kedua kan sudah ada SMP 3 Ngadirejo nya. Itu menanggapi itu saja. Kemudian tentang visi misi sendiri, sekarang masuk yang visi misi. Saya sepakat dengan beberapa teman cocok karena kalau sepakat itu segalanya akan lebih cepat, terutama dengan statementnya Bu Waka tadi, terwujudnya atau mewujudkan atau apalah itu sebenarnya kurang lebih itu mewujudkan atau terwujudnya. Dan dari masukan Pak pengawas tadi menyampaikan bahwa sekarang itu subjeknya adalah murid, jadi terwujudnya memang mewujudkan murid. Masalah warga sekolah yang lain tidak disebutkan di situ, tidak apa-apa. Jadi yang berkarakter, yang berakhlak mulia dan itu adalah muaranya adalah di murid. Kalau gurunya tidak apa-apa, tidak berkarakter, tidak apa-apa.
sudah berkarakter itu ya. Iya. Kemudian kalau yang lama itu dengan satu kata berpacu itu bagi saya berat sekali. Berpacu itu mesti berkeringat dan tapi kalau mau wujudkan itu kan kita agak realistis gitu. Kalau berpacu dengan prestasi itu kayaknya itu ngos-ngosan gitu. Itu tanggapan hanya dari sisi linguistik saja karena kebetulan latar belakangnya di linguistik. Terima kasih. Berikutnya usulnya aku menyepakati dengan yang disampaikan berdua, mewujudkan bla 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 tadi dan tidak karena kalau menggunakan kata berpacu menurut saya itu berat sekali bebannya. Saya sepakat setuju dengan Bu Waka. Itu usulnya udah ben seperti usul setuju itu loh sepakat. Terima kasih. Monggo Bu Arif. Ini yang lain monggo yang muda-muda yang berinovasi harapan masa depan 5 tahun ke depan. Bumil. Sapa pe benar ya lagi kok bagus ini. Ini Mbak, orang sate Mbak. Maksudnya mungkin aja Terwujudnya murid yang beriman, bertakwa, berbudaya, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. kurang banget. Kurang banget sih masuk pakai kurang cepat. Sing masuk kurang cepat sing nulis kan kesuwe. Terwujudnya murid Yang beriman, bertakwa, berbudaya, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Untuk saya mewujudkan SMP Negeri 3 Ngadirojo dengan lulusan yang berakhlak mulia, inovatif, cerdas, kreatif, berwawasan global dan peduli lingkungan. Mewujudkan murid yang berakhlak mulia, inovatif, cerdas, kreatif, berwawasan global dan peduli lingkungan. Dan yang lain monggo masukannya untuk merumuskan visi SMP Negeri 3 Ngadirojo sesuai dengan Permendikdasmen yang diharapkan profil lulusan nih Pak Dirman. Dimensi 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Terwujudnya belum putus ini. Terwujudnya murid yang beriman, berkarakter atau berkarakter itu jangka lupa sih. Belum nih, monggo mungkin Pak Dirman monggo pinarak ngajeng menambahkan untuk merumuskan visi-visi SMP Negeri 3. Sampun Pak, berbuntu nih menawi sakit menambahkan. sampun siang. Kira kita mendapat sampun itu. Masih 30 menit Pak. Nggih. Lho tak. Derek matur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar bahwa memang perumusan visi misi tujuan
itu kemenangan sekolah. Semua orang yang punya kepentingan di sekolah, bahkan guru, karyawan, orang tua, komite itu punya hak untuk menyuarakan, termasuk dari kalau saya berarti mewakili dinas, tapi saya sebenarnya hanya semacam mengarahkan atau menavigasi saja, ya, menavigasi saja. Jadi keputusan tetap di tangan jenengan. Gini Bapak Ibu, penyelarasan itu maksudnya kita ngecek yang lama yang kita miliki atau yang existing bahasanya itu tadi seperti sudah disampaikan masih selaras tidak dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ya. Yang menjadi masalah isi pikiran kita itu sudah paham betul enggak? Sudah paham betul atau belum tentang pembelajaran mendalam? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalam pembelajaran mendalam itu sudah diikat dengan peraturan menteri tentang standar kompetensi lulusan yang orang mengenalnya di pembelajaran mendalam namanya 8 dimensi profil lulusan. Itu sebetulnya adalah peraturan guru standar kompetensi lulusan. Jadi anak SMP harapannya lulus itu sudah begitu, sudah memiliki 8 kompetensi tadi. Ya, kompetensi tadi itu bukan hanya pengetahuan, tapi sikap juga ada, keterampilan juga ada di sana. Nah, kan tidak mungkin sekolah itu membuat puisi, yo ini 8 itu kan itu. Maksudnya silakan dirumuskan yang satu tadi kalimatnya puisi kan menggambarkan keadaan masa depannya. Ya. Sekarang saya ingin tanya, kalau keadaan itu boleh nggak pakai kata-kata yang sifatnya kata kerja? Isi tadi kan definisinya keadaan yang diinginkan. Oke, kita mulai dulu. Kalau keadaan itu pakai kata kerja atau kata sifat? Kata sifat. Sehingga visi yang pakai misalnya mewujudkan, berpacu dan sebagainya itu bukan keadaan. Ya, itu ikhtiar. Ikhtiar nanti ada di misi atau strategi. Benar nggak? Ini dari sisi pengaturan pemilihan diksinya. Ya. Ini berarti yang tepat umumnya diawali dengan kata misalnya terwujudnya, bukan mewujudkan. Ya. Nah, dalam rangka menjadi terwujudnya nanti misinya dengan cara apa kan gitu. Nah, itu dari situ dulu ya. Yang kedua, visi ini sebaiknya tadi mudah diingat. Maka dengan visi yang lama ya berapa kalimat itu? Sinten sing pun hafal. Mun pinten tahan niku? Sulit sekali dihafal kan? Kalau sulit sekali dihafal, maka dampaknya pikiran kita dalam tindakan, perbuatan, perkataan itu belum tentu sudah sesuai dengan visi. Nah, iya kan, masalahnya hafal kan gitu, orang ngerti kan gitu. Ya, jadi diharapkan paling mudah. Sehingga tadi kalau ada ide akronim itu bagus, tetapi akronimnya juga harus kata-kata yang biasa, yang memang ada maknanya. Jangan akronimnya misalnya dida dan duda misalnya kan gitu. Kan ada sih akronim pokoknya seperti di akronim. Lebih maknanya apa akronim? Orang muda otak kita sulit sekali nanti mengingat orang adiknya kan gitu. Ini sehingga mungkin tadi kalau saya mendengar misalnya ada kata-kata berakhlak mulia, berakhlak, berkarakter, kira-kira itu hasilnya mirip-mirip nggak? Kan tinggal pilih yang mana kan? Ya. Terus misalnya ada tadi yang ada kata beberapa kata yang bisa masuk sebenarnya terkunci di berkarakter atau berakhlak misalnya. Contohnya apa? Yang tadi sudah beberapa diusulkan. Atau berakhlak, karakter makhluk masuk berakhlak.
tinggal mau yang dipakai mana kan gitu. Tapi kan ada mungkin tadi ada penggalan kata yang lain sebenarnya sudah masuk di berakhlak atau berkarakter. Ya kalau sudah masuk ke situ nggak usah disebutkan di visi biar mudah kita. Kan nanti tinggal di bawah visi kan ada kata kunci itu dipecah menjadi indikator kan gitu. Baru nanti akan ketemu kan gitu. Yang ketiga tadi berfokus sekarang ya diarahkan berfokus pada murid. Kalau dulu ada masa era di mana fokusnya pada lembaga, maka di sini terwujudnya sekolah yang itu ada era itu. Terus ada era di mana oke, mau lembaga boleh, silahkan, mau berfokus pada murid boleh, ada. Nah kita ikuti era sekarang saja. Era sekarang yang didorong adalah berfokus pada murid, sehingga seandainya disambung berarti terwujudnya murid atau lulusan atau yang pokoknya produk dari proses belajaran di sekolah ini itu yang seperti apa? Misalnya murid yang berdampak baru tadi pilih kata-kata yang mewakili, ya. Tidak harus pakai profil pelajar Pancasila, harus diganti. Kan 8 DPR, iya kan? Tidak harus pakai berakhlak mulia sesuai ajaran Pancasila dan sebagainya, enggak, ya. Tidak harus. Intinya simpel, mungkin hanya beberapa kata tapi terwakili semuanya. Ya. Monggo silakan di otak-atik, ya. Ini karena apa? Salah satu fungsi utama visi itu kan membuat pikiran kita nanti dalam segala tindakan merancang RPP dan sebagainya itu menjadi inspirasi. Ya. Kalau sulit sekali diingat, maka ya tidak akan bisa terinternalisasi apalagi sampai membudaya. Ya. Ini kalau dulu ada visi yang pakai semacam slogan itu ya, nah, sekarang didorong seperti itu. Dulu kan ada yang unggul dalam prestasi, terus apa dan apa kan, itu semacam apa moto atau ya. Sekarang semua didorong sudah sepakat itu dari pakai kalimat tapi pilihan katanya tidak usah banyak-banyak. Ya kan bisa saja ada beberapa kata yang sudah mewakili 8 profil lulusan, juga tidak harus sesuai dengan 8 profil lulusan. Mumet nanti kan gitu. Ini. Jadi ada sekolah yang membuat visi itu ini, diakronim apa itu? Berkarisma, ternyata berbudaya. Hanya itu KH itu berakhlak, kemudian apa itu ya? Serta manya itu mandiri. Ada berbudaya, berakhlak dan mandiri itu. Tapi di jawabannya ternyata dijelaskan. Oh, berbudaya itu termasuk misalnya di DPR itu ada kolaborasi itu. Ini kan budaya kolaboratif, Pak. Budaya belajar dan semuanya dijelaskan di situ. Bisa masuk. Ya. Kemudian yang ada mungkin sekarang ada muatan semacam ada tuntutan mungkin apa, berwawasan lingkungan, sehat dan seterusnya, tidak harus letterlek diucapkan di situ. Tapi kalau mau ditambahkan, asalkan tidak memberatkan gerbong kata-kata ini, monggo tidak apa-apa. Kata Bapak Ibu, saya tidak bisa menentukan visi sekolah jenengan harus gimana, saya tidak bisa. Saya hanya menyampaikan kaidahnya saja. Sehingga kalau dirakit tadi gimana dari usulan itu Pak? Ada bermaju terwujudnya, berarti pakai kata terwujudnya murid itu tadi ya yang di awal itu ya, terwujudnya murid ya. Kalau beriman dan berkarakter kira-kira beriman masuk di dalam karakter enggak? Nah kan gitu, iya kan? Iya, sehat itu kan salah satu karakter yang ada di dalam 8 DPR.
Aslinya kan gitu kan ketemu. Sehingga tidak perlu banyak sebenarnya. Kalau kita mau jelikan gitu. Bernalar kritis itu juga bagian dari karakter kan? Ya. Sebenarnya simpel. Mungkin ada apa prestasi apa cerdas atau apapun monggo. Ya. Tapi semua ini dari sudut pandang saja Bapak Ibu. Nantinya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Benar nggih? Ya, ini kan pilihan kami kan gitu. Yang penting kata kuncinya satu, gambarannya jelas, yang kedua mudah tersosialisasi dan terinternalisasi. Ngaten Bapak Ibu, mungkin yang dapat saya sampaikan. Monggo selanjutnya ora kudu rampung dina iki kan ya ora apa-apa. Cek dingerengan pas esuk enek cek, wah anak ide apik. Mboten apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudin atas masukannya. Jadinya Bapak Ibu, visi terwujudnya murid yang berkarakter beriman tadi kan sudah masuk karakter. Berikut terwujudnya murid kreatif, berkarakter, berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan. berbudaya kan sudah masuk karakter. Tiga saja. Terwujudnya murid yang berkarakter, berprestasi dan bertakwa sudah masuk berkarakter. Prestasi harus, misi harus Bapak Ibu guru, tugas Bapak Ibu guru. Berwawasan lingkungan ini jasmani kan sudah masuk karakter tadi. Mandiri, kreatif mandiri, berprestasi, kreatif mandiri, dan berwawasan lingkungan. Yes. Tapi waktu ngomong gitu Tiga aja, berprestasi dan berwawasan lingkungan itu aja. Enggak maksud, enggak ada berwawasan. Berwawasan global ya, lebih ke atasnya lingkungan. Berwawasan global. Berwawasan global. Ya sakit. Dunia. Berwawasan global ini sudah mengacu pada keterampilan abad 21 ya, kreatif, komunikasi, kenalan kritis, kenalan kritis dari dari kesimpulan Bapak Ibu guru, kita telah merumuskan visi dari SMP Negeri 3 Ngadirojo yang baru, yaitu terwujudnya murid yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan global. Maka Pak Sudirman pripun?
Quorum. Ada tambahan masukan? Sampun menyetujui? Oh iya betul. Karakter prestasi berwawasan global. Oh iya FBB. Apa yang bikin lebih ada? FBG ini maksudnya kan berwawasan global yang BG. Murid berwawasan global yang BG ini. Jadi bukan makan bergizi gratis tapi murid berwawasan global. Ya, nanti tambah-tambah di adik-adik nanti akronim. Monggo Ibu Sutini. Berwawasan global itu ya boleh sih ya tapi apakah tidak terlalu tinggi untuk sekolah kita Bu? Karena di sini Kalau menurut saya karena kita menyesuaikan keterampilan abad 21. Nah, itu kan yang harus dimiliki oleh murid kita yang mungkin coba disesuaikan dia tidak ketinggian atau mungkin Kamu ini sikap. kita kan menuju ke abad 21, bahkan harapannya itu murid kita itu diberi ya menghadapi tantangan abad 21, murid kita itu dibekali dengan 4C itu tadi keterampilan abad 21 ya, 4C kreatif, komunikasi, jangan gitu lah ya. saya malah berwawasan lingkungan dulu biar dekat dengan kita. Apa gini aja untuk menambahkan masukan berwawasan berkebinekaan global, berwawasan lingkungan. Coba Bu, Bu Sutini biar menyelesaikan dulu Bu sebenarnya. Oke, monggo. Monggo Bu Sutini. Usul kan bisa balik. Kita juga masukkan dari Bapak Ibu. Saya ya usul melihat karakteristik murid kita itu kemarin itu sudah sebagai slogan waktu kita setiap buatan geng saya sudah buat slogan itu memang berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan. Waktu itu Mas Andi yang sebagai tim apa itu kreatif di sekolah kita itu ini tiga apa sudah saya buat seperti itu, jadi berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan. Untuk yang berwawasan global itu sudah masuk kita ke berprestasi. Karena apa? Yang namanya berprestasi itu sudah berat. Karena apa? Tidak hanya sebatas bisa. Nah itu nanti kalau ke menuju abad 21 itu maksudnya sudah di prestasi lingkungan. Nah kalau untuk yang berwawasan lingkungan, tanam di sini itu sangat penting. Karena apa? Anak membuang sampah tidak di tempat sampah, anak bisa mengelola sampah yang mungkin bisa digunakan seperti yang biasa kita lakukan ekoenzim itu sebetulnya sudah luar biasa karena sudah dipraktekkan sama Bu Retnowati. Setiap ada status itu hasil ekoenzim ternyata luar biasa lah. Itu dari situ mungkin anak-anak sudah mulai oh iya ada pupuk cair yang ternyata tidak berbahaya dan sebagainya. Maksud saya kenapa kita tidak berwawasan global biar nanti anak kalau ke SMA nanti visi SMA yang melanjutkan berwawasan global ke isu yang mendunia. Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih Bu Sutini masukannya. Dan jelas ya Bu Retno. Bisa diterima dari Putri Wahyu.
MBA Pak. Demikian Bapak Ibu, hasil dari diskusi kita siang ini, penyelarasan visi misi Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Ngadirojo dengan pembelajaran mendalam dengan hasil visi yaitu terwujudnya murid berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, dengan berhasilnya visi dari SMP Negeri 3 Ngadirojo, berakhir juga diskusi untuk pertemuan siang hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya monggo Pak Sudirman juga menambahkan Pak. Ini adalah salah satu mekanisme yang harus dikembangkan, dibudayakan di setiap sekolah. Ya. Kemudian, Bapak Ibu cermati, nanti visi ini akan dijabarkan ke dalam visi dan tujuan. PR berarti tim pengembang sekolah merumuskan itu, setelah baru dikeluarkan, kan begitu? Ya, kaidahnya sudah ada, nanti bisa dipelajari. Selanjutnya, setelah visi misi tujuan clear, lengkap dengan bukti dukungnya, maka nanti di SK-kan Ibu. Ya, di SK-kan. Selama ini kelihatannya masih jarang sekali sekolah yang meng-SK-kan visi-misi walaupun ditulis tinggi-tinggi. Nah, gitu ya. Setelah di SK-kan, maka kemudian diturunkan ke dalam revisi RKJM. Jangan sampai lupa RKJM-nya kan di sana ada visi-misi tujuan, RKT-nya, RKS-nya ya, RKJM-nya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam dokumen kurikulum. Di bab 2 dokumen kurikulum ada visi misi tujuan. Masukkan di situ. Jadi rutut. Ngerti nggih? Mulai dari diskusi seperti ini, kemudian dihasil keputusan kemudian di SK-kan dan masuk dokumen perencanaan. Nah, dokumen kurikulum kan bagian dari melaksanakan rencana kerja jangka menengah. Nah, maka runtutannya seperti itu. Ya. Sehingga kemarin saya mungkin sekolahnya lupa. Saya datang sekolah itu, Pak itu sudah diselaraskan, baru tak delok dokumen kurikulum, aku tak delok RKJM. Ternyata RKJM itu belum diselaraskan. Oh, begini supaya kan bisa saja lupa. Nah, bisa pasti bisa sebenarnya, tapi bisa saja lupa. Kata deh, itu sudah 4,5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian matur nuwun Pak Sudirman. Terima kasih juga telah berhasil mendampingi visi misi dari SMP Negeri 3 Ngadirojo. Untuk terakhir monggo foto-foto. Jarang foto-foto kalian